Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Diakunyasari dari kelas Data Mining PTIB dengan NIM 215150601111006. Di sini saya akan menyampaikan terkait implementasi algoritma a priori yang berada pada Python. Mungkin saya share screen terlebih dahulu code-nya. Oke, di sini seperti begini kurang lebih source code-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur dari source code ini. Tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan import library. Nah, di sini yang di import ada 4. Yang pertama ada NumPy, Pandas, Seaborn, sama a priori. Oke, mungkin untuk selanjutnya tahap yang dilakukan adalah eksplorasi atau memanggil data yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan data dengan format CSV. Nah, untuk datanya namanya adalah rich dataset. Kurang lebih datanya adalah seperti berikut. Ada 3 kolom di dalamnya, ada member number, date, sama item description. Nah, setelah itu kita lakukan print data dengan fungsi head dan juga print data dengan function info. Setelah itu kita seperti tahap pre-processing lainnya, kita perlu mengecek apakah di dalam dataset tersebut terdapat data yang kosong atau tidak. Nah, di sini caranya adalah kita buat variabel baru namanya check data sama dengan data.isNull.sum.shortValue dari ascending false. Maksudnya berarti dilakukan secara descending. Setelah itu kita lakukan print data, print dari cek data ini. Oke, setelah itu tahap yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengkonversi tipe data pada kolom date menjadi tipe datanya datetime. Caranya kita buat sama seperti tadi, kita buat variabel baru namanya convert sama dengan data dari kolom date sama dengan pd2 data temp, mengubahnya menjadi datetime yang diubah data pada data di kolom date. Sama seperti yang di atas juga kita ngeprint function infonya sama fungsi head-nya. Setelah itu tahap yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan sortir item terbanyak supaya nanti bisa tahu gitu frekuensinya item-item mana saja sih yang dibeli paling banyak. Di sini saya nge-sortnya rencananya akan menggunakan 10 item terbanyak, item terbeli terbanyak. Cara mengesortirnya adalah kita lagi buat item baru, buat variabel baru, data.groupby, melakukan grouping berdasarkan item description, dose size, reset index, nama atau name frekuensi. Jadi nanti size item description-nya, misalnya nih ada barang A size-nya berapa. Maksudnya size-nya itu banyak, barang A itu diberi misalnya customer A beli barang A, customer B beli barang A, otomatis kan frekuensinya ada 2 karena barang yang dibeli sama, dimana source values-nya berdasarkan dari frekuensi, dilakukan secara ascending false atau descending. Karena nanti kan frekuensi terbanyak, misalnya kalau kita cari frekuensi terkecil, berarti ascendingnya nanti bakalan true. Tapi karena false, berarti dilakukan secara descending dari yang paling banyak frekuensinya. Selanjutnya ada dot head, 10 dot head itu maksudnya teratas. Karena sudah dilakukan secara descending, otomatis teratasnya pasti kan dari frekuensi yang terbanyak gitu. Jadi kita sini karena inginnya 10 item terbanyak, jadi head-nya ini
dalam kurungnya nanti diisi 10. Misalnya kalian ingin misal 20. Jadi tinggal ganti aja dari head 10 ini kita ganti ke head 20 dan seterusnya. Setelah ketika sudah selesai itu, dilakukan print dari sortir itu sendiri. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke tahap untuk membuilding dari algoritma a priori ini sendiri. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan seleksi item untuk dilakukan modeling. Nah, caranya sendiri adalah dengan membuat variabel item sama dengan data, di mana data ini yang kita masukkan adalah member number dan item description, di mana dilakukan sort value berdasarkan member number secara scanning false atau di scanning berarti. Setelah itu tentunya kita tidak boleh lupa untuk melakukan cleaning data. Caranya adalah dari item itu, tepatnya di item description, nanti sama dengan item description .str.strip. Nah, fungsinya dari cleaning data ini sendiri adalah untuk menghapus white space yang ada pada dalam dataset. Setelah itu, setelah data berhasil untuk dibersihkan, kita perlu menampilkan, atau terserah sih dari saya opsional, untuk menampilkan apa saja sih data yang sudah berhasil bersih. Kita tampilkan item di sini. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita mulai untuk sudah membangun di sini. Di sini kita ada transaction, pastikan udah nggak asing kalau udah belajar algoritma a priori. Kalau transaction itu kayak istilahnya seperti unique key-nya, misalnya pada data item set gitu. Misalnya ada beberapa item nih, item A, B, C itu digabung jadi satu. Nah, itu termasuk ke transaction 1, terus transaction 2, ada transaction 3. Nah, ini pasti isi dari item setnya mungkin saja bisa berbeda-beda. Nah, setelah itu di sini ada tipe data, ada variabel transaction, di mana A satu dari item description tulis for A in list item group B, item ini group B dari member number. Oke. Setelah kita buat transaction, kita perlu untuk menentukan strong association rules di dalam data ini. Nah, kita perlu buat rule atau aturan. Aturan ini untuk menentukan istilahnya kayak threshold atau ambang batas atau mungkin ketentuan-ketentuan lain dalam menentukan association rule terkuat nantinya. Di sini kita ambil ini function a priori dari library a priori. Kemudian kita isi dengan parameter di mana transaction-nya itu sama dengan transaction yang ada di ini, yang ada di atasnya ini, yang bentuknya list ini. Selanjutnya kita batasi ambang batasnya. Di sini ada minimal support-nya adalah 0,02, kemudian ada minimal confidence-nya ada 0,5, terus minimal lift-nya ada 3, minimal length-nya ada 2, maksimal length ada 2. Ini boleh kalian otak-atik atau boleh kalian perbarui sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya di sini minimal length-nya, maksudnya di sini length dari itemnya sendiri. Karena di sini saya pengennya 2 aja, jadi kita buat minimal maksimalnya 2. Misal kalian buat minimalnya 2 atau maksimalnya mungkin 4, secara otomatis data length-nya ini, maksudnya jangkauan atau hasil dari rules ini pastinya bakalan panjang. Jadi sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Selanjutnya, setelah kita udah buat variabel rules, kita
kita buat variabel lagi result, di mana bentuknya list dari rules tersebut. Baik, setelah itu kita lakukan print result. Oke, mungkin aku coba run terlebih dahulu mulai sini. Sekarang udah selesai. Mungkin kita jelaskan dari awal. Jadi, tutup ya. Kalau tutup mungkin kita coba run ulang. Terus, tutup dulu. Di sini. Tuh. Kita mulai jelaskan dari konflik, karena konfliknya ini besar. Kita langsung ke sortir aja. Kita mau sort. Sini lebih hasil dari sortirnya kayak gini. Jadi bisa kita lihat di mana frekuensi terbanyak itu ada di Wulmik. Item Wulmik punya frekuensi sebanyak 252, dilanjut item kedua other vegetable, dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya di sini untuk data bersihnya akan ditampilin seperti ini sekilas aja, kayak gitu. Misalkan member-member terbesar kan, tadi kan di cascading force berarti kan urutannya dari yang terbesar kayak gitu. Terus ini yang ke transaction. Nah, lihat kan, bisa dilihat di sini kayak udah dijelasin, misalnya di relation code ini item frozen set, kit tower, dan UHT milk. Di sini ada supportnya, nilainya berapa, kemudian confidence-nya berapa, lift-nya berapa. Cuma kan kalau dilihat kayak gini tuh kayak sulit untuk dilihat. Nah, tahap selanjutnya adalah kita perlu memastikan data ini untuk kita visualisasikan lebih mudah dengan mengubah bentuknya menjadi data frame. Caranya seperti ini, dev it spec dari result. Ini untuk bentuk tabelnya nanti. Terus result data frame. Terus kita masukin kolomnya. Di sini kita ada left hand side atau kayak item A, right hand side atau item B, nilai support, nilai confidence, nilai lift. Kemudian kita print resultnya, result data file ini, di mana n large, n itu sama dengan 10 dari kolom lift.
Nanti hasilnya bakal kayak gini nih. Oke, lift itu mungkin kayak finalnya gitu, final terbesar. Ini kita final terbesarnya adalah ini. Jadi bisa kita lihat 10 strong association adalah sebagai yang paling tinggi lah, ada kitchen sama UHT towel. Terus ada potato product sama beef. Ada canned fruit sama coffee dan seterusnya. Dengan nilai support ini secara desimal kayak gini. Seperti ini. Banyak 10. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila terdapat salah kata pada saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.